Itu ancaman dalam psikologi itu ancaman. Iya, gebrak meja kemudian oke, nggak apa-apa, menantang ke polisi kan aja, nggak apa-apa, gitu, nggak apa-apa. Ke polisi ini dari dulu juga nggak ada ini, saya ini nggak ada tuh yang ini, yang apa namanya, yang pernah menang selalu, nggak ada mau selesainya. Selalu aja saya diserang. Dia merasa dirinya, memposisikan dirinya yang dia diserang, dia nggak benar emang seperti itu, karena nggak mau selesai. Sebenarnya bukan nggak mau selesai, dianya yang tidak mau menyelesaikan. Dianya yang maksudnya, jadi seakan-akan dia menuduh investor itu yang datang itu meminta haknya yang sudah dia janjikan itu adalah kami itu salah, karena dia mau mengembalikan. Jangan kau tolak karena saya mau balikin. Tapi saya nggak melihat dari situ, kami melihatnya bahwa aset itu sudah ada. Terus Anda mau menggalikan uang itu aja begitu saja dengan memberikan lebihnya dikit gitu. Ya kan seperti itu maunya. Itu ya, kalau saya itu enggak, saya melihat itu aset itu bertumbuh loh nilainya, meskipun dia dalam kondisi entah merugi atau apa, tapi tidak bangkrut karena masih operasional. Asetnya masih itu jalan. Iya, masih jalan, berarti ada pemasukan. Kalaupun nggak jalan itu kan properti, Bu. Iya, itu properti, ada nilainya yang terus bertumbuh. Ada pasifnya, nilai, iya. ada pasif. Ada itunya, jadi ada pasifnya, ada nilai propertinya. Ada nilai propertinya. Jadi saya bilang nggak bisa, ini kayak kita ngumpulin duit aja semua, di propaganda beli suatu aset untuk kemaslahatan umat. Ternyata yang terjadi apa? Setelah itu terwujud, dia buatlah skenario. Ya, apa merugilah, apa dan lain sebagainya. Kemudian yang tidak memahami itu bisa langsung daripada segini saya udah jauh-jauh nggak dikembalikan, syukur-syukur dibayar. Akhirnya mereka lebih banyak berpasrah. Yang berpasrah aja belum tentu kembali. Apalagi kita yang berpasrah aja belum tentu kembali. Mereka yang ngejar-ngejar juga pun paling berapa yang sudah dibayar. Dia bilang sudah sekian kembali. Sampai ke acaranya apa itu, Hotman Paris kan, itu bawa sebundel-bundel kayak gini, file-filenya itu hanya untuk mengecoh masyarakat bahwa ini tuh saya bertanggung jawab. Padahal kan belum ketahuan itu betul pengembalian atau apa. Kita nggak tahu apa di situ isinya, file-filenya pengembalian kah atau tidak. Jadi seakan-akan dia membuat skenario saya ini tanggung jawab, padahal apa? Sebenarnya kan gini, kalau tanggung jawab perencanaan sebenarnya kan gampang ya, tanpa harus mengembalikan uang, tanpa harus membayar yang 8%. Dia itu tinggal buka buku besar itu, dalam neraca pembukuan perusahaan itu bahwasanya dia merugi. Dan merugi dan harus membayar sekian, dan penyelesaian bagaimana itu udah menjadi tanggung jawab manajemen. Nah, investor sebagai investor itu memang mau nggak mau harus mengerti posisi perusahaan itu merugi atau enggak. Tapi kedudukan investor di sana sebagai investor, bukan sebagai peminjam, jadi bukan bank rakyat gitu. Karena apa? Jadi jelas, tinggal dibuka saham investasi itu nilainya berapa, misalkan contohnya. Itu dulu saya nggak akan bilang itu 150 M karena saya tahu nilainya. Misalkan itu dulu, misalkan nominalnya itu 40 miliar dengan plus pembangunan dan nilai tanah misalkan ya. Misalkan dari Jamaah itu nilainya 40 miliar, berarti 5 miliar milik Yusuf Mansur. Nah, tinggal dihitung bagi rata aja. 5 miliar itu saham Yusuf Mansur, 40 miliar itu saham milik bersama-sama gitu ya, saham para investor, saham bersama. Jadi tinggal selesai itu aja, tinggal dibuka buku besar, selesai perusahaan. Nanti Yusuf Mansur dan manajemen menjelaskan ini kedudukannya, ini kerugiannya, penyelesaiannya, ini udah jadi tanggung jawab manajemen sebenarnya. Ini penyelesaian seperti ini nih, harus seperti ini. Nah, apakah perlu suntikan dana dari investor? Nah, itu beda lagi cerita nanti. Tapi jelas ada pertanggungjawaban dulu. Bagaimana kok bisa rugi? Karena itu sempat katanya operatornya itu kan di salah satu operator terkenal nih, saya tahu sebenarnya. Salah satu operator terkenal. Jadi kayaknya agak aneh. Terkecuali memang tiba-tiba operator itu dibuang begitu saja. Terus manajemen ingin menguasai secara penuh. Dan karena udah hafal gitu lah, udah hafal cara kerja cara kerja hotel seperti apa, manajemen seperti apa, dibuanglah manajemen operator itu, dan ternyata nggak jalan, gitu. Itu mengalami kerugian karena memang operatornya nggak operasional, nggak profesional gitu. Nah, itu kembali lagi nanti kan udah terbuka nih semua keadaan itu, dan bisa menjelaskan
ini bagian teman-teman seperti ini kerugiannya seperti ini, apakah ada solusi lagi atau enggak, dan siapa yang bertanggung jawab atas kerugian itu, manajemen misalkan yang bertanggung jawab, apakah ada korupsi atau enggak, manajemen lah itu yang harus dipenjara, dan kita bisa menyelesaikan itu bersama-sama. Itu kan lebih enak sebenarnya. Iya. Dalam konklusi kehidupan ya hablum minanas gitu, lebih mudah. Iya, sebenarnya berkali-kali kan kita mengundang, ayo duduk bersama, ayo. Tapi tidak ada itikat baik bahwa udah begitu banyaknya investornya mempertanyakan, ya selalu bicaranya sepihak, ya kan? Jadi sepihak seakan-akan membenarkan dirinya, kemudian di pihak lain juga investornya menuntut juga, jadi membuat masyarakat bingung, ini benar yang mana kok kalau benar nggak benar, Yusuf Mansur nggak benar jelas. Karena jelas. Apa? Karena dia mengumpulkan investasi dari masyarakat, dia mengumpulkan investasi dari masyarakat, tidak ada pertanggungjawaban atas pengumpulan investasi tersebut. Ini soal mengembalikan uang itu bukan pertanggungjawaban, itu kepepet aja. Itu kepepet. Kalau pertanggungjawaban itu jelas, uang itu digunakan untuk apa. Terus uang itu misalkan udah digunakan, uang itu sebagaimana yang digunakan, misalkan penjaminannya kemana aja, kan jelas. Atau misalkan operatornya itu yang kita bayar pakai uang itu bagaimana, itu kan jelas semuanya manajemennya. Kalau dibilang seolah-olah bertanggung jawab, ya memang nggak bertanggung jawab, nggak seolah-olah, itu jelas nggak bertanggung jawab. Karena memang nggak seperti itu cara berinvestasi gitu. Jadi ada model investasi yang memang ada investasi minus gitu ya Bu ya, sampai mengalami kerugian. Tapi kenapa nggak dituntut? Ya karena terbuka manajemennya. Itu kita rugi karena berdasarkan misalkan COVID kemarin. Mau nuntut apa? Karena memang keadaannya seperti itu. Dan itu investasi banyak perusahaan-perusahaan terutama yang misalkan kayak franchise, makanan, itu kan rugi kemarin. Tapi apa yang perlu dituntut? Ya karena memang pada saat itu nggak bisa dituntut, tapi manajemen terbuka. Secara pembukuan, secara tata pelaksanaan, SOP-nya bagaimana, semuanya terbuka lah itu manajemennya, intinya seperti itu. Dan masyarakat, saya yakin masyarakat yang memang mengerti dengan penjelasan, misalkan si Pak Jaman ini menjelaskan, ini manajemen seperti ini, keadaan seperti ini dari tahun ini ke tahun ini, seperti ini dijelaskan secara terperinci, dan kita harus bertanggung jawab bersama-sama agar hotel ini bisa berjalan kembali, bagaimana solusinya. Saya yakin masyarakat ikut bertanggung jawab, saya rasa. Atau misalkan kalkulasinya nanti minjem ke bank atas bagian apa, misalkan nanti sertifikatnya sebagian di sana untuk agar bisa berjalan lagi. Saya yakin percaya, walaupun pada faktanya ya hotel itu masih berjalan sebenarnya. Iya, masih berjalan. Karena ada di aplikasi. Itu kalau ada di aplikasi udah pasti masih berjalan. Iya, karena saya sendiri meminta hak saya kan. Mungkin teman-teman investor itu yang pernah menagih itu belum ada pernah yang merasakan nginap karena itu salah satu hak kita sebagai investor, boleh nginap gratis di sana. Dan itu saya minta, berarti di situ saya kan diberi kesempatan itu, berarti secara tidak langsung Yusuf Mansur mengiyakan, iya benar, Anda investor, Anda berhak. Yang saya dapat satu kali waktu itu, pas datang berikutnya lagi sudah tidak diberikan di situ, dan tidak diberikan dengan alasan yang nggak jelas juga, dia nggak bisa jawab, nggak bisa jawab ya, gitu. Artinya Pak, saya nanti mau ke situ lagi, saya masih bisa nginap enggak? Dialihkan ke percakapan yang lain, jadi dia menghindar gitu. Di situ ininya yang jelas saya datang, saya melihat. Kemudian ya hotelnya itu ya memang ada yang sudah jadi, sudah operasional. Ya memang hotelnya ada, itu kan hotel udah jadi, udah hampir selesai. Karena sudah grand opening Mas, dulu kan di Mejet sama PT Hotel Horizon, yaitu manajemennya kan sangat profesional, dan kalau misalnya tiba-tiba berhenti, nah ada apa di situ? Jadi kalau saya menganalisa secara pribadi, saya itu memang dikondisikan seperti itu supaya nanti bisa mengecoh para investor-investor itu, supaya akhirnya mereka nyerah. Apalagi kan tersebar tuh di seluruh Nusantara mereka. Yang jauh-jauh, aduh berat, mana ongkos, mana apa gitu kan. Tapi bukan begitu penyelesaiannya, kemudian mereka tidak bisa, kemudian mereka diam karena keterbatasan, tidak bisa bersuara. Siapapun, termasuk saya di sini, masih tetap berjuang untuk meminta pertanggungjawaban Yusuf Mansur dan manajemen koperasinya. Situ. Oke. Sebenarnya kan logikanya gini Bu, selain daripada hotel City yang dia gaungkan itu ya,
patungan usaha, kan ada patungan aset, ada tabung tanah, ada banyak. ada beberapa banyak itu yang ujung-ujungnya memang seperti itu. Jadi kalau nggak dihentikan dengan orang yang mau berjuang, pasti akan melakukan hal seperti itu. Kenapa? Dia mau beli saham Real Madrid lah, dia mau beli itu inilah. Yang pada akhirnya ya dia milik dia, tapi yang nyumbang masyarakat gitu. Iya, jadi dimodali sama masyarakat dengan apa namanya iming-iming. Jadi dia jual iming-iming. Dia jual iming-iming, kemudian setelah didapat ya itu yang diputarnya. Itu yang diputarnya. Iya, yang jadi masalah kalau kejadian ini tidak ada, ibu nggak ada, kejadian itu nggak ada, itu akan berlanjut nih, akan berlanjut. Masyarakat dirugikan oleh perilaku dia, betul. Dengan tidak profesional dia gitu. Iya betul. Dan demi kepentingan dia, intinya sih sebenarnya duit, Bu. Iya, kalau kita menilik daripada semua aset-asetnya itu, perkembangan aset-asetnya ya, cuma ya kita kan sudah, saya kira masyarakat udah tahu semua bahwa modal-modalnya itu dari mana. Karena Yusuf Mansur sendiri kalau muncul di publik kan dipertanyakan tuh, modal awalnya dari mana, bingung dia jawabnya. Tapi kan dia nggak makan duit, Bu. Iya, memang dia makan duit. Karena dia makan nasi, duit nggak dimakan, makannya nasi. Itu kan jawaban paling katro itu. Itu. Nggak makan duit. Dia nggak makan duit, tapi duitnya orang dipakai modal untuk kepentingan dia. Gini ya Bu ya, nasinya mungkin halal gitu, lauk pauknya halal itu. Tapi kan duitnya halal nggak itu? Nah itu dia, duitnya. Itulah orang Indonesia, duitnya nggak penting duitnya halal haram, yang penting makanannya halal gitu ya. Iya, itu sudah. Jadi ya. Oke, setelah akhirnya di pertemuan dengan pengacara itu bagaimana solusinya, hasilnya? Hasilnya ya di menit terakhir itu mereka bilang ya nanti kalau misalnya ibu sudah ada misalnya poin kira-kira berapa, kami minta proposalnya supaya nanti saya ajukan ke Pak Ustadz biar gimana, mungkin Pak Ustadz dalam kondisi kaget atau gimana. Jadi belum bisa menerima gitu kan. Ya saya ya udahlah Pak, enggak apa-apa, nanti saya hubungi lagi kalau saya sempat gitu. Ya udah, habis itu kan saya pulang dengan rasa kecewa. Dan pada waktu itu kan sempat ada konferensi pers. Saya ikut melibatkan diri di sana biar masyarakat tahu bahwa ini ada programnya yang cuma pada tahun 2012 tentang patungan usaha, dan ternyata ada banyak lagi di situ. Ini loh hasilnya. Ya, saya ikut aja menyuarakan bahwa ini kalau misalnya Yusuf mengatakan kami bohong atau apa, ya saya sudah ketemu langsung dan di rumahnya sendiri saya datangi, dia kabur, tidak bisa mempertanggungjawabkan juga. Dan marah-marah juga. Dan marah-marah, kaburnya itu kan skenario drama itu gubrak-gubrak meja, pamitan, takut nih aneh Bib, nggak bisa nahan diri gitu, maaf lahir batin ya, kabur dia ke kamar. Ada Habib di sana. Iya, ada Habib. Abu, tolong diselesaikan aja, udah kabur, nggak selesai tuh, nggak selesai karena kami bukan itu yang memang nggak mau menyelesaikan itu. Iya, di situ, jadi nggak menyelesaikan, akhirnya ya terjadilah seperti akhirnya keluaran semua para ini yang orang-orang yang pernah dijanjikan program-programnya dia itu pada komplain semua sampai ke pengadilan dan lain sebagainya. Ini kan masih berproses. Ya kan hampir semua rata-rata teman-teman ini kan udah sesuai dengan bukan klausul ya sebenarnya, sesuai dengan persyaratan di sana ya. Sudah kalau 10 tahun itu uangnya dikembalikan dan dikonversi menjadi saham senilai 10 senilai investasinya ya Bu. Misalkan yang 10 juta ya diinvestasi itu ya jadi sahamnya nilai 10 juta lah gitu ya. Dan nanti dihitung kali 100% kali berapa, jadi sekian 0 sekian persen lah, nggak ada masalah sebenarnya. Yang pasti ada sahamnya gitu, ada nilai sahamnya, karena nanti dibikin saham bersama itu kan bisa, nggak masalah, karena itu kan saham tertutup bukan publik ya. Nah upaya ibu setelah, dan ini kan udah 10 tahun ya, udah 10 tahun, dan upaya ibu setelah itu bagaimana? Ya seharusnya kalau sudah jatuh tempo kan ya pihak manajemen itu. Udah pernah ngubungin Yusuf Mansur lagi? Iya sudah pernah sih saya hubungi, karena saya lagi sama aja nggak ada respon, jadi nggak ada respon. Iya nggak dibalas, jadi sampai detik ini ya tetap pas saya lagi ada kesempatan ke Jakarta gini ya saya sambil menyampaikan juga bahwa itu sudah jatuh tempo, sudah waktunya Yusuf Mansur mengganti seperti yang dia janjikan modal awal daripada para investor itu. Kemudian ada juga teman yang meminta, dan tetap memang tidak direspon, ya
Jadi ya tetap kami menempuh ke jalur pertama, kami ingin ketemu dengan manajemen koperasinya, untuk mempertanyakan pertanggungjawaban dia terhadap dana-dana kami yang sudah dikumpulkan, menjadi apa, dikemanakan, terus surat lembaran sertifikat kami itu kami minta ya dikonversikan ke dalam bentuk saham yang real, yang sesungguhnya punya kekuatan hukum, supaya ya memang kami bisa seperti yang dijanjikan bahwa sama-sama berinvestasi, sama-sama membangun dan mengembangkan Hotel City. Iya, punya hak yang sama. Iya, punya hak karena yang sama. Karena pemilik juga. Iya. Oke. Jadi teman-teman, Ibu ini mau ikut ke Kementerian Koperasi dengan tujuan pingin bertemu. Kenapa kita melalui Kementerian Koperasi? Salah satunya adalah itikat baik kami kepada pihak Yusuf Mansur, Pak Jaman itu, agar ada diskusi yang bermutu di sana. Karena kalau tidak ada penengah atau mediator gitu ya, itu nanti rasanya akan sulit. Kalau perlu ILC sebenarnya nggak masalah di ILC, cuma kan karena ini di bawah Kementerian Koperasi, jadi kita minta pihak Kementerian Koperasi untuk memediasi dan menjadi mediator lah antara kita untuk berdialog, berdiskusi bagaimana penyelesaiannya. Karena sebenarnya penyelesaiannya gampang, tinggal dia mau menyerahkan atau enggak hak investor aja sebenarnya. Nah, cuma karena kita mengalami kesulitan untuk, kalau gini, mereka berdiri atas nama satu kelembagaan negara, yaitu misalkan koperasi ya. Kalau kita geruduk ke sana begitu saja, kita ribut di sana, ya kita salah jelas. Karena itu ya kita melanggar, pertama secara etik melanggar, secara kedudukan hukum juga melanggar, karena itu satu entitas hukum ya. Oleh karena itu kita minta Kementerian Koperasi untuk memediasi ini, dan kita juga membuat surat terbuka untuk datang pihak Koperasi Indonesia Bersama untuk hadir di Kementerian Koperasi di hari besok gitu. Nanti kalau bilang kita nggak tahu, kita nggak dapat, ya kan kita juga itu urusan Kementerian Koperasi ngundang atau enggaknya. Yang pasti Kementerian Koperasi udah pernah ke sana. Dan yang pasti kedua, ini kan buzzer itu nonton kita. Kalau mereka buzzernya sana ya, buzzernya itu jelas mereka lah sering membela pihak koperasi ya, jelas itulah. Jadi kalaupun mereka bilang nggak tahu, itu kan tahu dari channel saya jelas. Jadi saya undang secara terbuka, saya bacakan, saya ucapkan tanggalnya. Kalau mereka mau datang, ya kalau mereka mau ada niat baik ya Bu ya. Iya, betul sekali. Yang katanya pengelolanya itu ustadz dan bergelar ustadz, dan ada yang kaitannya kiai juga, pengelola ya daku itulah. Karena itu kan daku juga Bu sebenarnya. Koperasi itu kan, karena di kantor sana. Nah, apakah mereka mau datang atau enggak? Kalau mereka nggak datang, ya jelas-jelas mereka nggak ada itikat baik. Kita kan cuma nyari solusi, kita nggak nyari apa-apa sebenarnya. Kita nggak sedang nuntut kita 10 juta terus jadi 1 miliar kan, enggak ya Bu ya? Tidak seperti itu. Enggak seperti itu. Kita cuma minta hak kita sebenarnya bagaimana. Kalau mau dikembalikan, konversi dulu dalam bentuk saham. Iya, betul. Konversi dulu dalam bentuk saham, belilah saham sesuai dengan kesepakatan itu, muamalah dalam Islam ya Bu ya. Kalau seperti yang tadi saya katakan ya, kalau misalkan pihak mereka nggak hadir, berarti kan ya mereka nggak ada niat baik. Iya. Gitu. Nah, terus setelah kita tahu mereka nggak hadir, nanti bagaimana? Apakah akan diskusi dulu dengan teman-teman atau bagaimana? Kita ambil ini aja ya, misalnya mereka nggak hadir, ya tentu kami memusyawarahkan kembali sama teman-teman langkah apa yang akan kita tempuh selanjutnya. Ketika kita masih memberi kesempatan kepada pihak mereka, penyelenggara itu, untuk ayo kita diskusi, selesaikan ini. Dan kalau memang mereka tidak hadir, berarti memang selain tidak punya niat baik, saya kira mereka juga bingung kalau kami datang itu mau bahas apa, karena memang udah salah, udah nggak ada yang bisa dipertanggungjawabkan, emang udah salah. Jadi ya kemungkinan ya kami memang diskusikan, rembukan kembali untuk naik ke tingkat selanjutnya, kemana kami akan melanjutkan aduan ini. Ya sebenarnya kan gini ya Bu ya, kemungkinan terbesar yang sulit dihadapi mereka itu adalah penggunaan uangnya.
apakah sesuai dengan yang dijanjikan atau enggak. Misalkan, apakah teman-teman uangnya dipakai untuk kepentingan pembayaran Hotel City atau bukan pada saat itu. Terus apakah keuangan itu bermasalah atau tidak, atau dilarikan kemana atau tidak. Itu yang mungkin untuk menjawab itu sulit, karena itu harus ada trackingnya, harus jelas keuangan itu harus kemana, larinya kemana. Dan itu kalau mereka buka secara transparan dan ternyata mereka membuka data yang salah, dan itu akan menjadi gugatan ya pencucian uang. Walaupun sebenarnya kalau mereka nggak diungkapkan, misalkan kalau nggak diungkapkan pun, dan itu ternyata disalahgunakan uangnya, ya kemungkinan terindikasi pencucian uangnya kan sangat tinggi di sana. Iya. Jadi mereka serba salah sebenarnya. Solusinya ini ya, kalau misalkan Yusuf Mansur mau selesai, dan kita juga nggak pingin memenjarakan orang begitu saja karena atas kesalahan. Kalau misalkan dia tobat ya syukur-syukur ya Bu ya. Solusinya adalah Yusuf Mansur berkumpullah dengan teman-teman, selesaikan, kasih saham yang benar real, gitu. Dan bilang aja, ini operatornya saya alihkan kepada yang lebih profesional, dan direksinya sesuai dengan perwakilan masing-masing, direksi dari perwakilan daripada investor ada, misalkan seperti itu, akan selesai. Iya, selesai. Mudah sekali. Sebenarnya mudah sekali, karena mereka itu menahan diri, ya nggak tahu tuh apa anunya. Tapi yang jadi masalah itu adalah patungan usaha. Bagaimana dengan tabung tanah dan tabung aset? Itu masalah baru. Iya. Ya, tapi semuanya itu akan ada solusinya kalau ada niat baiknya. Iya. Ya, makanya kalau misalkan membuat program memang harus dengan niat baik dulu. Niat baik dan cara-cara yang baik juga. Inilah kenapa pemerintah memberikan semacam panduan untuk bagaimana cara kita berinvestasi dengan baik. Pemerintah juga menyediakan payung hukum, pemerintah menyediakan regulasi dan arahan-arahan yang baik. Itu tujuannya untuk melindungi masyarakat sebenarnya, walaupun prakteknya ya masih banyak kebocoran, masih banyak kesalahan gitu. Karena kan ya keterbatasan ya Bu ya. Walaupun faktanya ya keterbatasan itu memang tidak serta-merta menghilangkan kewajiban pemerintah untuk lari daripada kejadian-kejadian seperti ini. Makanya mereka menerima kita sebagai pengaduan masyarakat terhadap Kementerian Koperasi, itulah tanggung jawab mereka. Tapi ya kita lihat apakah pemerintah masih punya taring untuk menghadapi Yusuf Mansur atau tidak gitu. Itu dia. Kalau misalkan nggak ada taringnya, ya apa gunanya pemerintah gitu. Kalau sampai kami misalnya sudah sampai sana aduan kita sudah jelas pihak sana tidak ada niat baik untuk datang untuk menyelesaikan untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah menjadi program apa yang diselenggarakannya dia, terus Kementerian Koperasi yang sudah membiayai pun kemudian direcokin, ya itu sama aja masuk mengangkangin regulasi pemerintah. Itu seperti itu, karena ya nggak ada lagi yang beres, pemerintah pun dilewatin. Dan ini terkesan saya lihat kayak nggak ada belum ada diseriusin, terkesan banyak sekali masyarakat minta ini ada apa, ini kenapa kok dibiarkan begini, padahal kami sudah kobar, kami sudah bicara, satupun nggak ada yang ibaratnya yang mau mendengarkan keluhan-keluhan kami. Kami sebagai saya di sini sebagai warga negara kan berhak berbicara, mana di regulasi hukum kami menempuh hal ini, bahwa ada pelanggaran yang benar-benar nyata sampai ke perkoperasiannya pun kemudian tidak ada kejelasan di situ, rapot merah. Dan apa yang kita lihat sekarang, tidak ada kami dimediasi dan pihak koperasi sudah ke sana, ternyata di sana pun mereka tidak menanggapi dengan serius. Jadi hanya sekedar kalau Yusuf Mansur bilang di rumahnya itu, koperasi itu juga nggak ada nggak ada anggotanya, goib, ya kayak bemper aja di situ. Jadi apa bedanya? Pada saat Ibu datang ke sana, Yusuf Mansur bilang demikian itu. Iya. Koperasi itu sebenarnya nggak ada anggotanya, goib. Anggotanya goib. Goib. Nah itu kan saya nggak tahu maksudnya aja, mungkin di situ maksudnya tujuannya untuk mengecoh bahwa nggak usah utak-atik koperasi deh, nggak ada juga anggotanya. Jadi kalau saya menerima begitu saja bahwa itu nggak ada apa-apanya, kalau misalnya saya hanya tuduhan ke Yusuf Mansur bisa cuci tangan. Saya pertamanya memang saya, tapi saya sudah dapat teguran. Koperasi yang saya mau ini dia tujukan bahwa ini goib,
supaya saya tidak berpikiran bahwa itu ternyata intinya itu ada di situ di koperasi itu, karena dia yang bertanggung jawab setelah Yusuf Mansur mendapat teguran dari pemerintah OJK sebagai dilarang korupsi secara pribadi, dana-dana umat dipindahkan ke koperasi. Nah, koperasinya inilah yang kami minta pertanggungjawaban. Makanya kami datang, bersedia datang besok bersama teman-teman kami dalam wadah paguyuban patungan investasi bersinergi untuk memediasi kami ketemu dengan koperasinya. Kalau enggak ya tunggu aja tindak lanjut kami, seperti itu. Ya, sebenarnya gini, hasil daripada besok datang atau enggak sebenarnya itu menjadikan dasar untuk gugatan berikutnya. Iya. Jadi soal uang yang misalkan nanti menjadi tanggung jawab koperasi itu kan sebenarnya gampang, tinggal di tracking uangnya lari kemana, ya, itu kan simple. Ya. Itu bank itu kan punya rekam jejak kemana-kemana. Ada trackingnya keuangan itu lari kemana. Jadi ya mau koperasinya goib atau gimana, yang jelas kalau dalam sistem pencucian uang di Indonesia itu ada namanya follow the money. Jadi kemana larinya uang, di sanalah dikejar gitu. Ya. Kalau misalkan ternyata larinya dipakai Yusuf Mansur buat makan, ya berarti ditanyakan buat makan, kenapa buat makan. Kalau untuk kebutuhan kerja nggak masalah. Tapi kalau buat makan kebutuhan lain itu dipertanyakan, kan kayak gitu. Ini logika sederhananya, Ibu. Tapi kalau ternyata itu kebutuhannya untuk bayar hutang atas hutang batu bara, itu kan jadi masalah, karena nggak sesuai. Atau misalkan digunakan untuk mengembangkan PayTrend, kan jadi masalah. Kita kan nggak sebenarnya tahu, cuma nggak mau mengungkapkan itu di sini karena itu kan bukan ranah kita, itu ranahnya nanti di pengadilan. Iya, betul sekali. Nanti ada. Jadi kalau misalkan nggak datang, kemungkinan maju ke perdata pasti ya, Bu ya. Iya. Tapi akan lari ke pidana juga. Ya, kami nanti kemungkinan setelah ketemu teman-teman itu kita musyawarahkan, kami ada rencana menempuh 2 jalur, ke pidana dan perdata rencananya seperti itu. Oke teman-teman, sampai di sini ya, kita lanjut, kita akan wawancara lagi besok setelah Kementerian Koperasi. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.